Selamat malam, selamat berjumpa kembali kepada semua teman-teman kami dan juga saudara-saudara kami dimanapun berada. Ya, kita mengucap syukur kehadapan Allah kita, Tuhan Yesus, karena malam ini kita masih bisa melanjutkan kebaktian kebangunan rohani penjaringan mahasiswa baru STT Perjanjiannya Kabanjahe. Ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita naikkan pujian kita ya. Ku bersyukur sebab Kau setia. Mari kita siapkan hati kita, kita siapkan diri kita untuk menyembah kepada Tuhan. Ku bersyukur. Kita mengucap syukur ya untuk semua kebaikan Tuhan yang boleh kita terima di dalam hidup kita. Ya, kita masih melanjutkan memuji Tuhan. Kami datang dengan hati yang rindu. Ya. Kami datang dengan hati yang rindu diisi oleh firman-Mu Tuhan. Kami datang dengan hati yang rindu diisi oleh firman-Mu Tuhan. Bentuk kami yang masih muda ini menjadi Laskar-Mu yang berguna, pakailah kami sesuka-Mu dalam tangan kemurahan-Mu, masyurkan kasih-Mu di dalam dunia. Haleluya, terpujilah Tuhan, perlengkapi kami dengan kuasa-Mu, kobarkanlah lagi hati kami yang lesu. Tuhan, bangkitkan generasi ini untuk membangun kerajaan-Mu, ya Tuhan. Bangkit hai kaum mudaku. Kita masih terus memuji Tuhan. Kita bernyanyi, hendak kemanakah jalanmu kawan. Ya, ini lagu pujian ini mengatakannya, ini seperti pertanyaan kepada diri kita masing-masing. Ya, kalau aku menyanyikannya, aku merasakan di sini apa? Pertanyaan kepada pemuda-pemudi. Ya,
hendak kemanakah jalanmu kawan? Tanpa tujuan dan segera berakhir, mengejar impian yang tampak indah setelah dekat tiada. Ya, kita masing-masing boleh bertanya kepada diri kita ya. Kita boleh merenungkan apa sebenarnya tujuan hidup kita ini. Ya, kita menyanyikan hendak kemanakah jalanmu kawan. Hendak kemanakah jalanmu kawan, tanpa tujuan dan segera berakhir, mengejar impian yang tampak indah setelah dekat tiada. Bukan mengerti kau mengeluh lelah, tetapi dalam kasih Tuhan cerah, berilah hidupmu dipimpin olehnya, berjalanlah dengan Dia. Tanpa kasih-Nya hidupmu binasa, dan jika engkau tiada bersamanya, impian itu tiada gunanya, berjalanlah dengan Dia. Pernahkah kita memikirkan kemana nanti akhirnya hidup kita ini? Apa tujuan kita hidup di muka bumi ini? Iya, kalau belum pernah, marilah kita merenungkannya ya. Tanpa hidup di dalam Tuhan Yesus, tanpa hidup kita dipimpin oleh Tuhan Yesus, impian itu tiada gunanya. Kita bisa berhasil gitu ya, tapi di luar Tuhan semuanya itu tidak berguna. Ya, karena kita harus pikirkan kemana nanti hasilnya. Ya. Kita akan melihat satu video yang sudah disediakan STT Perjanjiannya ya. Ya, puji Tuhan, pada tahun 2020 STT Perjanjiannya sudah menyelenggarakan wisuda untuk angkatan 1, angkatan 2, dan angkatan 3. Sekarang mari kita lihat videonya. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat datang di acara rapat senat terbuka wisuda sarjana angkatan 1, angkatan 2, dan angkatan 3 yang dilaksanakan pada Rabu 30 Desember 2020 di Aula Sekolah Tinggi Teologi Perjanjiannya Kabanjahe. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Sekolah Tinggi Teologi Perjanjiannya Kabanjahe telah meluluskan 26 mahasiswa program studi S1 Teologi Angkatan 1, Angkatan 2, dan Angkatan 3 pada tanggal 30 Desember 2020. Adapun perincian jumlah mahasiswa pada wisuda ini adalah
Angkatan pertama dengan jumlah wisudawan 12 orang. Angkatan kedua dengan jumlah wisudawan 9 orang. Angkatan ketiga dengan jumlah wisudawan 5 orang. Apa yang dijadikan Allah sudah digenapinya. Tetapi demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allah. Dalam cerita ini dua yang mereka kehilangan itulah dari perkawinan yang tidak seiman dengan umat kita. Jadi mahasiswa yang akan kita katakan kesesuaian, kita berpisah. Anda akan menjalani dunia ini. Dan saya akan doakan supaya perkataan ini tetap mengingat. Dan saya rasa saudara-saudara bisa mengenal dan melihat bagaimana Tuhan berbuat. Dan Anda bisa melihat bagaimana Tuhan memberkati saudara. Dan dua inilah yang diperlihatkan dalam wisuda ini. Demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Tuhan Allah. Ungkapkan Yosua di dalam hidupnya ini. Dua perkara itu yang satu perkawinan, lalu kedua berkhayal dalam segala jenis. Kalau itu kita tidak perhatikan, maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Baiklah di dalam dua hal ini sangat kita perhatikan. Jangan ada berkhayal di dalamnya. Jangan ada kawin campur di dalamnya. Karena itulah yang dikatakan dalam kitab Yosua ini. Dan inilah semua teologi perjanjian lama. Teologi perjanjian lama itu, kalau mereka mengasihi Allah mereka, Tuhan berkati mereka. Seperti mereka meninggalkan Tuhan Allah mereka, maka ditindaslah, dibinasakanlah, dan sebagainya. Ya, itu dia video bagaimana acara wisuda STT perjanjiannya Kabanjahe pada tahun yang lalu. Ya, sekarang kita melanjutkan ibadah kita memuji Tuhan dari selamatkanlah waktumu. Setelah ini nanti kita akan menghafal ayat. Ya. Detik-detik
Tuhan Yesus hidup. Jelmakan Yesus hidup. Yesus hidup di dalam hidupmu. Hidup sebagai Raja dan Tuhanmu. Sungguh-sungguh indah. Ya, sekarang mari kita menghafal firman Tuhan ya, supaya nanti Roh Kudus bisa mengingatkan kita akan firman Tuhan ini. Ya, hari ini kita akan menghafal ayat dari surat 1 Yohanes. Ini surat ya, bukan Injil. 1 Yohanes pasal 5 ayat 12. Ya, di sini dikatakan, saya bacakan dulu ya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Sekali lagi ya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Siapa maksudnya anak dalam firman Tuhan ini? Maksudnya adalah Tuhan Yesus. Iya. Jadi barang siapa memiliki Tuhan Yesus, ia memiliki hidup. Hidup itu maksudnya adalah hidup yang kekal. Iya. Kalau sering kita katakan sorga, itulah mungkin paling mudah kita bisa tangkap ya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Ini adalah satu kepastian. Jadi hidup kekal itu bukan semoga, kalau bahasa Karo berambera gitu ya. Bukan semoga nanti ku peroleh, tidak ada kepastian. Tapi firman Tuhan ini menegaskan satu kepastian. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Tapi barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ya, nanti kita tanya diri kita, apakah kita sudah memiliki anak? Maka kita juga memiliki hidup. Tapi kalau belum, berarti kita tidak punya kepastian bahwa kita juga akan memiliki hidup. Nah, sekarang mari kita hafal ya. Kita hafal dulu, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Mari kita hafal ya. 1, 2, ya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Sekali lagi. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Sekali lagi ya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Kita lanjutkan. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. 1, 2, 3, ya. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Sekali lagi. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Mudah sekali menghafalnya ya. Ini seperti kontras dia. Ya, sekali kita tutup dulu Alkitab kita sekali supaya bisa kita hafalkan. Ya, kita tutup ya. Dari ayatnya kita hafalkan. 1, 2, ya. 1 Yohanes 5 ayat 12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Iya. Jadi hidup yang kekal itu bukan semoga aku dapat kalau aku begini atau begitu. Tapi keselamatan itu atau hidup yang kekal itu pasti kita dapatkan kalau kita memiliki anak. Iya. Itulah Tuhan Yesus. Ya, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan ya. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar.
tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib Di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. salib di muka, Dunia di belakang. Selamanya, selamanya. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu. Itulah Allah kami yang hidup. Itulah Yesus Juru Selamat dan Tuhan kami. Kami bersyukur kepada-Mu di malam hari ini, karena Tuhan masih memberikan kami waktu yang baik, sehingga ada kesempatan kami bersama-sama berkumpul lewat KKR STT Perjanjiannya ini untuk menyembah Engkau Allah Pencipta kami dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa kepada-Mu supaya Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hidup kami masing-masing, supaya firman-Mu yang sebentar lagi kami dengarkan, Tuhan singkapkan rahasianya, supaya kami bisa mengerti dengan jelas, menerangi pikiran kami, menerangi hati kami yang digelapkan oleh dosa itu, sehingga kami melihat jalan keselamatan yang ditunjukkan Tuhan, dan kami mau mengikutnya. Karena Engkaulah satu-satunya jalan yang bisa membawa kami ke surga, yang bisa melepaskan kami dari ikatan dosa dan juga dari kuasa kegelapan. Oleh sebab itu kami berdoa kepada-Mu Tuhan Yesus, kuduskanlah kami di hadapan-Mu malam hari ini, supaya kegelapan itu tidak mengambil bagian sewaktu kami mendengarkan firman-Mu. Buatlah hati kami tenang, buatlah pikiran kami terbuka, dan hati kami merasakan damai sejahtera daripada-Mu, karena Pencipta kami berbicara kepada kami malam hari ini. Terpujilah nama-Mu di sorga, dan bagi-Mulah kemuliaan dari pekerjaan-Mu yang kami lakukan di malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, firman Tuhan di malam hari ini kita ambil dari Lukas pasal yang ke-18. Mari kita buka Alkitab kita. Lukas pasal yang ke-18. Kita baca nanti ayat 18 sampai ayat 27. Kalau sudah kita dapat, mari sama-sama kita baca. Judulnya, Orang Kaya Sukar Masuk Kerajaan Allah. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum
daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Ya, inilah firman Tuhan yang akan kita pelajari di malam hari ini. Jadi di dalam undangan KKR kita, di situ dibuat judulnya seorang pemuda yang mencari keselamatan. Kenapa dibuat seorang pemuda? Karena di dalam Injil Matius bahwa orang kaya yang datang kepada Tuhan Yesus ini adalah seorang pemuda yang kaya. Iya. Jadi dia selagi masih muda, dia sudah sukses. Hartanya banyak, jabatannya juga tinggi. Iya. Jadi berkat Tuhan banyak sama orang kaya ini, sama pemuda ini. Bukankah itu yang dicari semua orang-orang muda, kan gitu ya? Sukses, harta banyak, dan juga jabatan tinggi. Dan semuanya ini sudah ada di dalam hidup orang yang datang kepada Tuhan Yesus ini. Nah, kalau seperti ini situasi hidupnya, apalagi yang kurang menurut kita? Kan sudah lengkap, uang banyak, jabatan tinggi. Tapi mengapa dia masih datang kepada Yesus? Karena mungkin pikiran kita selama ini yang datang kepada Tuhan Yesus itu kan orang-orang sakit, orang-orang yang banyak pergumulan, ya, orang-orang yang putus asa. Tapi yang ini tadi, dia tidak sakit. Tapi dia datang kepada Tuhan Yesus. Iya. Jadi kenapa dia datang kepada Tuhan Yesus? Karena ada satu yang mengganjal dalam dirinya, bahwa ada keselamatan, ada rupanya kehidupan satu lagi setelah meninggalkan dunia ini. Orang kaya ini tahu, dan dia sadar dia belum mendapatkannya. Walaupun tadi sudah kita baca ceritanya bahwa begitu banyak yang sudah dilakukannya, tapi masih ada keraguan dalam diri pemuda ini bahwa dia belum selamat. Kalau dia mati, dia tidak ke sorga. Makanya dia datang kepada Tuhan Yesus. Jadi dia datang kepada Tuhan Yesus, dia tidak minta berkat. Kalau kita biasanya kan kalau datang kepada Tuhan Yesus berdoa kan biasanya minta berkat ya, minta dipimpin, ya, minta dilepaskan dari dosa, dari pergumulan kita. Tapi orang kaya ini tidak. Karena semuanya sudah lengkap dalam dirinya. Dan dia datang kepada Tuhan Yesus. Hanya satu pertanyaannya, apalagikah yang harus kulakukan supaya memperoleh hidup yang kekal? Masih adakah pemuda yang seperti ini pada zaman ini? Masih adakah pemuda pada zaman ini yang memikirkan tentang keselamatan hidupnya? Masih adakah yang berpikir, kemanakah nanti jiwaku ini kalau kutinggalkan dunia ini? Saya rasa pasti ada. Karena saya juga dulu, waktu masih dari kecil sampai saya SMA, saya terus memikirkan, untuk apa hidup kalau nanti akhirnya meninggal juga? Itulah pergumulan dalam hati saya. Kenapa dulu saya hidup kalau akhirnya mati dan sampai selama-lamanya tidak lagi bangkit? Makanya saya berkata tadi, pasti ada pemuda saat ini juga memikirkan hal itu. Nah, sekarang mari kita baca cerita orang kaya ini tadi.
Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, ya, jadi keraguan dalam hatinya tadi tidak disimpannya, tapi ditanyakannya kepada Tuhan Yesus. Makanya kalau ada keraguan dalam hati kita tentang keselamatan hidup kita, jangan diam. Jangan simpan pertanyaan itu dalam hati. Tanyalah kepada Tuhan Yesus supaya Dia nanti memberikan jawabannya. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Iya, jadi yang pertama, pengenalan orang kaya ini akan Tuhan Yesus siapa? Guru yang baik. Iya, sampai disitulah pengenalannya akan Tuhan Yesus. Guru yang baik. Apa yang harus aku perbuat? Jadi menurut orang kaya ini, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah itu melalui perbuatan. Makanya dia mengharapkan jawaban dari Tuhan Yesus. Kalau aku tanya nanti apa yang aku perbuat, adalah satu hal yang dikatakan Tuhan Yesus ini untuk kulakukan supaya aku selamat. Tapi apa kata jawab Yesus? Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Yesus tidak menerima pujian orang kalau dia tidak mengetahui apa dasarnya. Iya. Makanya dia mengatakan, "Mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Jadi kalau kau katakan aku baik, apakah engkau percaya bahwa aku ini adalah Allah? Kan itu artinya. Karena kalau hanya seorang guru, itu tidak bisa menyelamatkan. Guru itu kan tugasnya mengajar, ya, mengajarkan jalan keselamatan. Tapi guru itu sendiri tidak bisa menyelamatkan, karena dia sendiri juga butuh juru selamat. Tapi pengenalan orang kaya ini akan Tuhan Yesus hanya sebagai guru. Makanya nanti kalau kita baca cerita selanjutnya, sewaktu Tuhan Yesus mengatakan ikutlah aku, dia tidak mau mengikutnya. Karena bagi dia, Yesus ini bukan Tuhan. Yesus ini hanya guru. Dan pengajarannya lah cuma aku perlu. Iya. Jadi keselamatan itu terjadi. Itu ya. Pada saat pengenalan kita akan Yesus itu benar. Bahwa dia adalah Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang bisa menyelamatkan. Kalau dia bukan Tuhan, dia tidak bisa menyelamatkan. Iya, makanya konsep orang kaya tadi, pengenalannya akan Tuhan Yesus itu hanya sebatas guru. Iya. Bagaimanakah pengenalan kita akan Yesus? Apakah bagi kita juga Yesus ini hanya sebagai guru yang diutus oleh Allah seperti yang dikatakan Nikodemus? Sampaikah pengenalan kita bahwa Yesus ini adalah Tuhan yang menciptakan segala yang ada? Itulah satu-satunya penyelamat dunia ini. Karena yang menyelamatkan dunia ini kan harus Tuhan. Ya, manusia tidak bisa menyelamatkan manusia karena semuanya sudah berdosa. Mari kita lihat lagi. Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Iya. Makanya kita bilang tadi, Tuhan Yesus ini ingin mengetahui kalau kita memuji Dia, apakah dasarnya. Tadi kita sudah bernyanyi ya, memuji Tuhan. Betulkah dari dalam hati kita, mengikut Yesus keputusanku? Kurasa Tuhan Yesus akan bertanya, betulkah engkau mau mengikut aku? Betulkah salib di muka, dunia di belakang? Karena mulut kita ini kan apa ya, gampang kita mengucapkan tapi bukan dari dalam hati.
Iya, seperti inilah orang kaya tadi. Dia mengatakan Yesus baik, tapi dasarnya bukan Yesus ini Tuhan bagi dia. Kita lihat lagi. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Hebat ya? Iya. Kan hebat dia. Menurut kita kan hebat ya. Dia mengaku di hadapan Tuhan Yesus bahwa semua yang dikatakan Tuhan Yesus tadi sudah dia turuti sejak masa mudanya. Tidak ada cacat. Menurut dia kan begitu ya. Mari kita lihat lagi. Ayat 22. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Iya. Satu lagi kekurangannya. Apa kata Yesus? Juallah segala yang kau miliki, supaya engkau memperoleh harta di sorga. Jadi Tuhan Yesus tidak mengatakan juallah hartamu supaya engkau selamat, tidak. Jangan nanti kita salah. Tuhan Yesus mengatakan kalau orang kaya ini menjual hartanya, dia memperoleh harta di sorga. Waktu saya baca bagian ini saya berpikir, mengapa Tuhan Yesus lebih dahulu menyuruh orang kaya ini menjual hartanya? Iya, akhirnya saya ingat Tuhan Yesus pernah mengatakan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi kalau hartanya nanti ada di sorga, pasti pikirannya juga ke sorga. Bagaimana supaya aku sampai di sana? Karena hartaku sudah lebih dahulu di sana. Iya. Apa kata Tuhan Yesus? Satu lagi kekuranganmu. Iya. Kurasa juga Tuhan berkata kepada kita malam hari ini, satu lagi kekuranganmu. Apa kekurangan kita? Saya tidak tahu. Tanyalah Tuhan Yesus. Mengapa hartanya tadi yang disinggung Tuhan Yesus? Tadi waktu renungan kita pagi, Sakeus kan tidak disuruh Tuhan Yesus dia menjual hartanya. Orang kaya ini kenapa disuruhnya? Karena orang kaya ini, inilah yang mengikat hidupnya. Inilah yang sudah menjadi nomor satu dalam hidupnya. Seperti kalau kita mau berjalan, kalau kita mau mengikut seseorang, tapi kalau kaki kita diikat, ditambat, bisakah kita berjalan mengikut orang itu? Tidak bisa. Kalau talinya dilepas baru kita bisa mengikut dia berjalan. Beginilah situasi orang kaya itu. Dia diikat oleh hartanya sehingga dia tidak bisa mengikut Yesus. Makanya Yesus mengatakan, lepaskan dulu ikatanmu itu, supaya kau bisa mengikut aku. Kalau engkau memang mau selamat. Iya. Maka jangan nanti kita berpikir, wah kalau mau ke surga nak, harus kita jual seluruh harta kita ini. Itu sudah salah kita. Karena tidak semua disuruh Tuhan Yesus menjual hartanya. Contohnya Sakeus, tidak disuruh Tuhan dia menjual hartanya. Tapi bagi Sakeus, harta itu bukan nomor satu. Harta itu bukan menjadi pengikat dalam hidupnya. Makanya begitu gampang dia menyerahkan 4 kali lipat begitu dia menerima Tuhan Yesus. Karena Yesus itulah yang lebih jauh lebih berharga bagi dia. Iya. Jadi mengapa kita sering mengalami keraguan keselamatan? Kita sudah menerima Tuhan Yesus, tapi sering kita ragu. Sudah aku selamat atau belum? Kita ulang lagi terima Tuhan Yesus. Masih ragu juga. Kenapa bisa seperti itu?
Karena bukan menerima Tuhan Yesus yang penting, tapi betulkah Yesus yang kuterima ini menjadi Tuhan kubuat dalam hidupku? Menjadi rajakah dia kubuat? Ataukah aku masih sendiri yang menjadi Tuhan dalam hidupku? Dia hanya kusuruh sebagai penyelamat. Jadi kalau aku berbuat dosa, ya supaya dia mengampuni. Kalau aku pergi jauh supaya dia melindungi. Itu bukan Tuhan. Tuhan artinya dia yang berkuasa dalam hidupku. Sebagaimana anak hilang, kembali ke rumah bapaknya artinya tunduk kembali kepada aturan yang ada di rumah bapa. Begitu jugalah artinya bertobat. Kuterima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Betulkah dia menjadi Tuhan? Kalau betullah menjadi Tuhan, tidak akan pernah ada keraguan keselamatan dalam hidup kita. Jadi bukan masalah kapan terima Tuhan Yesus, berapa kali, nangis aku waktu itu atau tidak, kuakukan dosaku satu-satu atau tidak, bukan itu masalahnya. Betulkah kamu buat Yesus itu Tuhan dalam hidupmu? Kalau tidak, akan terus ada keraguan. Karena masuk ke dalam kerajaan Allah artinya kan Allah itu adalah Raja. Aku masuk ke dalam kerajaannya. Jadi aku masuk dalam kerajaan Allah. Allah itulah yang menjadi rajaku, bukan lagi hidupku ini rajaku. Iya. Jadi mengapa orang kaya ini tadi tidak memperoleh keselamatan? Karena dia tidak mau membuat Yesus menjadi Tuhan dalam hidupnya. Dia tetap mau hartanya itu yang menjadi tuannya. Lebih berharga hartanya daripada Yesus. Makanya kemungkinannya kerinduan dalam hatinya untuk selamat. Aku berpikir apakah dia betul-betul rindu gitu? Atau hanya dia basa-basi? Kan bisa juga dia datang kepada Yesus supaya Yesus memuji dia atas apa yang telah dilakukannya selama hidupnya. Makanya begitu diungkit dosanya, dia langsung tidak senang. Makanya bagi kita masing-masing yang mendengarkan siaran ini, apakah yang membuat kamu ragu akan keselamatanmu? Pasti ada yang mengikat. Masih ada dosa yang kita senangi, yang kalau diungkit oleh Tuhan Yesus, kita tidak mau meninggalkannya. Langsung terganggu. Yang lain tidak apa-apa, tapi dosa yang ini jangan. Iya. Makanya kita bilang tadi, pasti nanti terus ada keraguan dalam hidup kita. Selamatkah aku atau belum? Selamatkah aku atau belum? Makanya ada orang sampai 20 kali menerima Tuhan Yesus terus, tapi tidak pernah ada kepastian, karena dia tidak membuat Yesus itu menjadi Tuhan dalam hidupnya. Ada tuannya yang lain. Baik, mari kita lanjutkan. Jadi Tuhan Yesus mengatakan kepada orang kaya tadi, tidak sampai menjual harta ya. Menjual hartanya, dia memperoleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Disinilah terjadi keselamatan pada waktu datang kepada Yesus dan mengikut dia. Mengapa? Karena Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi keselamatan itu bukan melalui apa yang kita lakukan. Bukan banyaknya kegiatan-kegiatan gereja, kegiatan-kegiatan rohani yang kita ikuti. Bukan itu yang membuat kita selamat. Tapi kapankah terjadi keselamatan itu? Ketika kita melepaskan ikatan dosa kita tadi dan mengikut Tuhan Yesus. Makanya tadi pagi Tuhan Yesus mengatakan kepada Sakeus, hari ini terjadi keselamatan kepada seisi rumah ini. Hari ini. Pada hari mana kita melepaskan dosa tadi dan mengikut Tuhan Yesus. Mari kita lanjut ayat 23. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Sedih dia ya?
Iya, jadi tidak semua orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus mengalami sukacita. Iya, jangan nanti kita berpikir setiap orang yang bertemu dengan Yesus pasti memperoleh sukacita. Tidak. Ini contohnya orang kaya ini tadi, pulang dia dengan sedih hatinya karena diungkit dosanya. Itulah yang paling berharga selama ini dalam hidupnya. Itulah yang disuruh Tuhan Yesus tinggalkan. Iya, karena dalam Lukas pasal 10, mari kita baca sebentar ayat 25. Ada juga seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, ya. Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-25. Saya baca. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Orang kaya yang datang kepada Tuhan Yesus tadi, gagal dia dalam dua hukum yang utama ini. Dia lebih mengasihi hartanya daripada Tuhan Yesus. Yang kedua, dia tidak pernah memperhatikan orang miskin selama hidupnya. Padahal Tuhan Yesus mengatakan, "Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri." Dia memilih-milih firman Tuhan yang mana yang dia lakukan. Iya. Inilah yang membuat dia tidak memperoleh keselamatan. Makanya kita bilang tadi, kepastian keselamatan itu dimulai dari pengenalan kita. Apakah benar pengenalanku akan Yesus ini adalah Tuhan? Iya. Jadi kita ulang-ulang, bukan menerima Tuhan Yesus yang penting. Ya, karena bisa saja nanti kita mengajak kawan-kawan kita, terima Tuhan Yesus, gitu ya. Padahal itu bagi dia, Yesus itu bukan Tuhan. Mana bisa dia selamat? Ya, mari kita lanjut Lukas kita tadi. Ayat 24, lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Sukar katanya, ya. Tapi orang kaya, orang yang beruang maksudnya orang kaya yang datang kepadanya ini. Bukan semua orang kaya. Contohnya Sakeus bisa masuk ke dalam kerajaan sorga karena kekayaannya itu bukan menjadi Tuhan dalam hidupnya. Ayat 25, sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini artinya tidak mungkin, karena keselamatan diperoleh bukan melalui apa yang kulakukan, tapi melalui Yesus Kristus, karena itu adalah anugerah, pemberian. Kalau yang kulakukan supaya aku selamat, berarti itu bukan anugerah. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, tidak mungkin. Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini artinya tidak mungkin, sampai kapanpun tidak bisa. Kalau engkau ingin selamat melalui perbuatan baikmu, melalui persembahanmu, melalui rajinmu ke gereja, melalui kegiatan-kegiatan rohani yang kau ikutkan, melalui baptisan, tak satu pun akan membawa engkau ke sorga, karena bukan itu jalannya. Itu artinya. Kita lanjut 26. Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Iya, murid-muridnya sudah gundah dalam hatinya, karena mereka berpikir
Kalau orang ini begitu baik, ya begitu banyak firman Tuhan yang sudah dia lakukan, pun tidak selamat. Bagaimana dengan kami? Yang kami ini adalah, mungkin penjahat ya. Kan ada yang penjahat di situ. Ada Matius, pemungut cukai yang bekerja untuk bangsa Romawi, yang menindas bangsanya sendiri. Ada juga Petrus dan Yohanes yang sering mengucapkan sumpah serapah, kan gitu ya. Bagaimana dengan kami? Apa jawab Tuhan Yesus? Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Bagi kita kan orang yang disalibkan di sebelah Tuhan Yesus kan tidak mungkin diselamatkan. Gak mungkin kan? Tapi itu mungkin bagi Allah. Buktinya dia diselamatkan Tuhan Yesus pada akhir hidupnya. Bagi orang juga Saul itu tidak mungkin diselamatkan. Karena pekerjaannya itu membunuh dan menangkap ajar-ajar Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus. Tapi dia sendiri diselamatkan. Karena seperti kita bilang tadi, keselamatan itu dari Tuhan Yesus, bukan dari perbuatan kita. Masih adakah keraguan dalam hati kita tentang keselamatan? Sepanjang nanti kita tidak buat Yesus itu menjadi Tuhan dalam hidup kita, akan terus ada keraguan. Sampai disinilah firman Tuhan yang bisa kita dengar malam hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur kehadapan-Mu Tuhan Yesus Allah kami, yang pernah Engkau ada di bumi, dan orang kaya ini datang kepadamu untuk bertanya, apakah yang harus dia lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Dia mengenal Engkau hanya sebagai guru, yang tugasnya hanya mengajarkan jalan keselamatan, tapi bukan penyelamat itu sendiri. Itulah sebabnya orang kaya tadi tidak mau mengikut Engkau, karena bagi dia Engkau bukan Tuhan. Akhirnya dia pulang dengan sedih. Padahal hatinya ingin memperoleh keselamatan, tapi dia tidak mendapatkannya. Kami berdoa kepadamu Tuhan Yesus, tolonglah kami. Kalau ada di antara pendengar yang masih ragu akan keselamatannya, berbicaralah Roh Kudus-Mu ke dalam hatinya, supaya dia sadar apa yang mengikat dia selama ini. Walaupun dia sudah menerima Tuhan Yesus beberapa kali, tapi kalau dia tidak membuat Engkau menjadi Tuhan dalam hidupnya, akan terus ada keraguan itu. Oleh sebab itu kami berdoa kepadamu, berkatilah kami lewat firman-Mu yang sudah kami dengar, supaya di malam hari ini kami memperoleh kepastian keselamatan, karena kami mau membuat Yesus itu menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Kami tidak lagi menjadi tuan, dan kami mau meninggalkan dosa yang mengikat kami, dosa apa yang Tuhan tunjukkan pada kami pribadi satu pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang sudah kami dengar di malam hari ini. Semuanya demi kemuliaan nama-Mu. Dimanapun pendengar yang bisa mendengar siaran ini, berkatilah mereka, supaya Injil-Mu beroleh kemajuan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Wah, menarik ya firman Tuhan yang bisa kita dengarkan hari ini. Seorang muda, dia masih muda ya, dia kaya, dia seorang pemimpin, dia orang yang rajin melakukan hukum Taurat, orang yang baik ya. Tapi ada satu yang belum dia punya, belum dia peroleh. Apa itu? Itulah yang paling penting, hidup yang kekal. Karena itu dia datang kepada Tuhan Yesus. Tapi dia pulang dengan kecewa. Kenapa? Karena dia tidak bersedia untuk menjadikan Tuhan Yesus menjadi Tuhan di dalam hidupnya. Tapi Sakeus, dia juga orang yang kaya ya. Dia
Tapi dia bersukacita, kenapa? Karena dia bersedia menjadikan Tuhan Yesus menjadi Tuhan dalam hidupnya. Ya, bagaimana dengan kita? Ya, mari kita renungkan ya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan satu kesaksian dari alumni STT Perjanjiannya. Tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan dari Selamatkanlah Waktumu. Setelah ini kita akan mendengarkan kesaksian dari alumni STT Perjanjiannya Kabanjahe. Detik-detik di dalam hidupmu, waktu-waktu ini, waktu yang jahat, sungguh-sungguh jahat. Jelmakan Yesus hidup, Yesus hidup di dalam hidupmu, hidup sebagai Raja dan Tuhanmu, sungguh-sungguh indah. Ya, sekarang waktunya kita akan mendengarkan kesaksian dari salah satu alumni STT Perjanjiannya angkatan yang ketiga. Mari kita dengarkan. Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Ingrid Genina Bruginting dan saya alumni STT Perjanjiannya angkatan ketiga. Di sini saya mau bersaksi bagaimana saya diselamatkan, bagaimana Tuhan memimpin saya ke STT ini, dan bagaimana saya di STT dan bagaimana sesudah saya lulus dari Sekolah Tinggi Teologi ini. Sejak kecil saya sering mendengar firman Tuhan, tetapi saya percaya atau menerima Tuhan Yesus pada waktu kelas 3 SMP ataupun masa-masa mau masuk ke SMA. Di sana saya mengerti bahwa ada dua hal yang pasti, yaitu kematian dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kedua hal ini pasti terjadi dan saya tidak tahu kapan hal ini akan terjadi. Tetapi saya mengerti firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 18 yang berkata, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Di sana saya mengerti, kalau saya percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus, maka saya tidak akan lagi berada di bawah hukuman jika saya mati ataupun jika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Lalu setelah itu, saya masuk SMA. Waktu SMA saya memiliki cita-cita untuk menjadi seorang psikolog ataupun menjadi seorang konselor. Kenapa? Pertama, karena saya memang senang belajar psikolog. Kedua, karena saya berpikir dengan belajar ilmu itu saya bisa menolong orang lain yang mungkin ada masalahnya, yang mungkin ada pergumulannya. Ketiga, saya berpikir dengan belajar psikolog saya bisa mendekati orang dan saya bisa memberitakan Injil kepada mereka. Itulah yang saya pikirkan. Jadi, sejak SMA pun saya sudah sering membaca tentang psikolog ataupun membeli buku. Lalu kan, waktu SMA ada dua tes, yaitu tes SNMPTN atau dinamakan jalur undangan dan tes SBMPTN, tes tertulis. Jadi jalur undangan ini saya coba ke psikolog dan memang nggak lulus. Lalu ada satu lagi tes yaitu SBMPTN. Saya sudah daftar. Tetapi saya mengikuti PA di gereja. Lalu pada PA itu dibahas Matius 13 tentang perumpamaan kerajaan Allah itu seperti mutiara yang berharga. Bagaimana diumpamakan
ada pedagang, dia menemukan mutiara di ladangnya, lalu dia menjual segala miliknya dan membeli mutiara itu. Jadi di sana dijelaskan seperti inilah perumpamaan tentang kerajaan sorga tadi, sangat berharga dibandingkan dengan kehidupan manusia yang seperti bunga rumput yang akan layu. Lalu ketika saya mendengar firman Tuhan itu, saya berpikir, wah, seperti ini ya kerajaan Allah, berarti sangat berharga. Lalu terlintas dalam pikiran saya, bagaimana kalau saya belajar tentang kerajaan Allah di STT selama 1 tahun? Karena saya sudah mendengar ada program 1 tahun di STT perjanjiannya. Tetapi hanya sebatas itu, lalu saya melupakannya lagi. Tetapi saya terus bergumul akan hal itu. Saya masuk ke cita-cita saya atau saya coba belajar 1 tahun tentang kerajaan Allah ini. Kan katanya ini yang paling berharga. Jadi setelah pergumulan yang cukup panjang, saya memutuskan untuk program 1 tahun di STT perjanjiannya ini. Jadi walaupun saya sudah mendaftar ke SBMPTN, saya tidak melanjutkannya, tetapi saya memutuskan untuk belajar di STT perjanjiannya ini. Jadi waktu saya mendaftar, cukup banyak orang yang bertanya-tanya kenapa saya masuk ke STT ini. Ada yang bertanya, memang kamu panggilan ke STT? Ya, saya juga dulu tidak mengerti saya panggilan atau enggak. Yang saya tahu, saya hanya mau belajar tentang kerajaan Allah. Ada juga yang bilang, ya lebih baiklah kamu teruskan tes, lalu kalau enggak dapat, masuk ke STT. Karena kan waktu ini berharga. Tapi dalam pikiran saya, ini kan sekolah Tuhan, masa saya buat seperti itu? Lagi pula karena saya tahu waktu ini berharga, maka saya ambil keputusan ini, seperti itulah. Jadi setelah 1 tahun belajar di STT perjanjiannya, kan saya berencana ambil program 1 tahun. Dan tiba waktu untuk SBMPTN. Tetapi waktu belajar di STT perjanjiannya, kan STT perjanjiannya belajar tentang Alkitab. Waktu belajar, kami ada belajar eksegese kitab Roma. Lalu kami sampai pada kitab Roma pasal 2 ayat 14 sampai 16. Ketika belajar kitab Roma tersebut, Tuhan membuka pikiran saya bahwa yang paling mengerti, yang mengenal manusia adalah terdapat dalam firman Allah. Jika saya berkata saya ingin menjadi psikolog, saya ingin menjadi konselor ataupun menolong orang lain, di dalam firman Tuhan inilah terdapat kebenarannya. Dalam firman Tuhan inilah yang paling mengerti siapa manusia, mengenal siapa manusia dan mengetahui siapa manusia di hadapan Allah. Ketika saya mengerti hal tersebut, saya berkeputusan bahwa saya akan tetap melanjutkan sekolah di STT perjanjiannya, lulus ataupun tidak lulus, saya mengikuti SBMPTN tersebut. Ya, jadi saya melanjutkan studi di STT perjanjiannya lagi selama 3 tahun berikutnya. Jadi selama 3 tahun berikutnya banyak hal yang saya pelajari di STT perjanjiannya ini. Salah satunya itu praktek mahasiswa bagaimana weekend. Ya, jadi tiap weekend kan mahasiswa Jumat, Sabtu, Minggu ataupun Sabtu, Minggu pergi ke tiap-tiap daerah. Jadi di sana saya banyak belajar dari kakak tingkat saya, dari jemaat-jemaat yang ada di tempat weekend, dan juga dari gembala di tempat weekend saya tersebut. Di sana saya juga belajar bagaimana mendekati masyarakat, dan saya juga belajar bagaimana mengerti kehidupan tiap-tiap orang dan pergumulan tiap-tiap orang. Dan juga yang berkesan bagi saya di STT perjanjiannya ini adalah bagaimana belajar hermeneutik, Alkitab menafsirkan Alkitab, bagaimana juga kami belajar bahasa asli Alkitab yaitu Ibrani dan Yunani. Jadi setelah lewat 3 tahun setelah saya lulus dari STT perjanjiannya ini, saya mau kemana? Seperti itu pertanyaannya. Jadi setelah berdoa dan bergumul, dan juga berbicara dengan beberapa dosen dan hamba-hamba Tuhan, jadi saya memutuskan untuk melamar ke sebuah sekolah tinggi Alkitab Tiranus dalam bidang konseling. Ya, jadi saya mengajukan lamaran bulan 5 kemarin, dan puji Tuhan 1 minggu yang lalu saya sudah diterima sebagai mahasiswa program S2 dalam bidang konseling. Demikianlah kesaksian saya, semoga bisa membantu bagi teman-teman yang ingin masuk ataupun belajar di STT perjanjiannya. Terima kasih.
terima kasih. Inilah satu kesaksian ya dari alumni ya. Kalau ada di antara kita, di antara para pendengar ini, baik yang mendengar melalui siaran Facebook atau mendengar melalui radio atau mendengar melalui streaming, jika kalian punya pertanyaan, boleh bertanya ya. Untuk bertanya tentang firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, kita bisa menghubungi di nomor 081 0813 7059 7877. Sekali lagi 0813 7059 7877 ya. Kalau mau bertanya mengenai kesaksian tadi ya, bertanya lebih jauh, boleh menghubungi di nomor 0822 7280 1704. Sekali lagi 0822 7280 1704. Iya. Sampai di sini ibadah kita malam ini. Ya, kami mengingatkan sekali lagi untuk kita semuanya supaya kita bisa bersama-sama besok pagi bersaat teduh di Facebook STT Perjanjiannya jam 7 pagi. Ya, bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai hari kita. Ya. Dan malamnya kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui KKR Penjaringan Mahasiswa Baru jam 8 malam. Seperti biasa ya, kita juga akan mendengarkan satu kesaksian dari alumni ya, dan kita juga bisa bertanya melalui nomor nanti yang sudah diberikan. Ya. Sampai di sini pertemuan kita malam ini, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.